Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh eh, metode untuk membuat gambar dua dimensi, gambar mesin dengan menggunakan software AutoCAD. Adapun gambar yang akan kita buat adalah seperti tampak pada layar. Langsung saja, untuk memulai penggambaran kita buka dulu software AutoCAD kita. Pertama, sebelum kita mulai penggambaran, tentu kita harus men-setting dulu tampilan layar ataupun beberapa hal yang berkaitan dengan penggambaran. Pertama adalah layar. Ketika kita memulai membuka software AutoCAD, tentu layar masih atau istilahnya baru ada satu layar, yaitu layar 0. Maka perlu kita tambahkan layar untuk memudahkan penggambaran. Caranya untuk menambahkan layar, kita klik icon layar properties, kemudian di sini akan muncul nama layarnya. Di sini baru ada satu, yaitu layar 0. Kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kita cek dulu gambar kita. Di sini ada beberapa jenis garis, yaitu ada garis objek, yaitu garis continuous tebal, kemudian ada garis sumbu, putus, ya. Kemudian ada juga garis ukur atau garis dimensi. Maka kita buat layarnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menambahkan, kita klik new layer, akan muncul seperti ini. Kita kasih nama sesuai dengan kebutuhan. Misalkan yang pertama saya beri nama sumbu untuk membuat garis sumbu. Warnanya di sini kita ubah supaya berbeda dengan layar 0. Misalkan warna yellow. Kemudian jenis garisnya di sini continuous, kita rubah lagi. Harusnya adalah garis center, karena tidak ada berarti kita load di sini. Kita cari center. Pada muncul seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita pilih center, kemudian kita OK lagi, sehingga di sini sudah berubah. Kemudian di sini ada line width atau tebal garis. Ini default bawaan dari layar, berarti kita ganti dulu. Default di sini ketebalannya adalah 0,25. Maka kita klik ini, kita ganti lebih tipis, misalkan 0,15. Oke, ini sudah berubah. Kemudian kita tambahkan lagi untuk layer ukuran atau dimensi. Warna kita rubah, misalkan menjadi cyan, kita oke. Kemudian jenis garisnya kita rubah lagi menjadi continuous. Oke, sudah. Untuk menggambar objek, maka kita gunakan nanti di gambar adalah layar 0. Setelah selesai, maka kita tutup lagi layarnya. Kita cek di sini apakah sudah muncul layarnya. Oke, sudah ada di sini 0 dimensi dan sumbu. Kemudian kita bisa langsung melakukan penggambaran. Contohnya adalah ini. Maka pertama kali menggambar, misalkan di layar 0, kita bikin lingkaran dulu. Ya, kita klik center diameter untuk menggambar lingkaran dengan diameter tertentu. Kita gambar dari tengah dengan diameter 32. Oke, sudah muncul seperti ini. Kemudian saya ulangi lagi. Ya, di sini tadi klik layar ya. Di sini layarnya masih 0 default ya, kita ganti yang lebih tebal lagi, akan menjadi 0,3. Kita klik OK. Itu enggak masalah, yang langsung otomatis berubah. Ya, untuk menampakkan ketebalan garis, nanti bisa kita klik show or hide line width.
Kemudian kita gambar lingkaran yang lebih besar menggunakan center diameter tetap. Diameternya adalah 50. Kita bikin terus lebih besar lagi, misalkan diameter 127. Misalkan nanti layar kita tidak bisa kita geser-geser atau ini terlalu besar gambarnya, maka kita perlu setting bidang gambar kita. Caranya kita ketik saja limit specify lower left corner, langsung kita enter. Kemudian specify upper right corner, batas kanan atas kita rubah misalkan menjadi 500,500. Setelah itu kita enter. Untuk mengaktifkannya kita bisa ketik huruf Z, kependekan dari zoom. Kita pilih zoomnya, kemudian kita pilih all, sehingga gambar akan otomatis muncul semua. Karena gambar ini masih di pinggir, kita bisa tengahkan menggunakan perintah move. Pindah saja ke arah sini, ke atas ya, seperti ini. Kemudian kita gambar lagi lingkaran yang lebih luar, yaitu center diameter. Dengan diameter 140 seperti ini. Untuk lubang-lubang kecilnya di tengah ini ya, kita bikin dulu. Ini kita ganti dulu layarnya, akan menjadi sumbu. Ketika garis sumbu ini jaraknya terlalu rapat, mungkin tidak akan kelihatan, sehingga untuk menampakkannya kita bisa setting lagi di file type. Ini global scale factor kita ganti misalkan menjadi 5, mungkin kita oke. Nah, ini sudah muncul. Setelah itu kita bisa bikin lingkaran yang luar. Kita ulangi. Diameternya 65. Oke, kita hapus dulu. Setelah itu kita bikin lingkaran kecil di atas dengan diameter 5. Nah, yang ini kita nanti gunakan array sejumlah 8. Caranya klik array, kemudian pilih polar array. Objeknya mau kita array adalah lingkaran kecil ini, kita klik. Kalau sudah, kita enter. Kemudian sumbu putar, karena ini mau di copy ke arah melingkar ya, lingkaran, jadi kita klik
sumbu fotonya di sini. Jumlahnya kita lihat di sini, item 8, yang lain tidak perlu. Setelah itu kita enter, ya, jumlahnya sudah sesuai 8. Setelah itu kita enter lagi, ya. Kemudian kita bikin garis sumbu lagi untuk memudahkan penggambaran. Dan kita klik find, atas bawah, vertikal horizontal. Kemudian kita bikin ini garis miring ke sana, sama menggunakan garis dari sumbu ini miring dengan sudut 30 derajat. Tanggalnya kita tentukan bebas saja. Misalkan kita ambil 100, berarti F 100, sudutnya adalah 30. Oke, sekian. Kemudian di sini ada lingkaran, ya, dengan diameter 127. Kita cek dulu diameternya. Kita menggunakan measure dari sini ke sini. Jadi nanti letaknya lingkarannya di sini, ya. Kita ganti layer dulu. Nah, kemudian kita bikin lingkaran dengan diameter 12. Kita pastikan itu menyinggung ini 12. Kemudian ini adalah garis sumbunya, kita ganti menjadi sumbu. Setelah itu kita array sama polar juga caranya, ya, array polar. Yang kita array adalah ini, kita enter. Pusat keputarannya adalah di pusat lingkaran, kita pastikan di sini. Kemudian di sini jumlahnya adalah 7 sesuai gambar. Kemudian di sini adalah 100. Di sini adalah kalau 160 derajat berarti dia melingkar penuh. Kalau hanya sebagian berarti kita sesuaikan dengan sudutnya, misalkan 120 derajat seperti ini, ya. Kalau sudah cocok, kita enter. Kemudian kita buat profil di sini.
ukur jarak dulu. Garis ini kita offset sejauh 54. Untuk menekan titik pusatnya. Kemudian kita bikin lingkaran di sini dengan diameter 38. Kemudian yang luar sama dengan diameter 57. Setelah itu garis ini kita offset juga ke atas sejauh 6. Ini untuk membuat profil bawah ini. Setelah itu ini kita rubah menjadi garis continuous tebal. Kemudian ini kita hubungkan, kita potong sesuai dengan kebutuhan, kita trim. Yang kita trim lagi atasnya ini. Ini kita hilang, trim lagi. Kita hilang, kita trim. Seperti ini. Kita trim lagi. Atasnya lempar ini kita klik. Setelah itu kita fillet dengan radius 6. Kita fillet, kita ganti radiusnya 6. Kita fillet. Seperti ini. Maka filletnya kita definisikan dulu. Lihat, kemudian di sini ada trim, kita klik. Kemudian pilihannya adalah no trim. Setelah itu kita fillet lagi, radiusnya 6, kita pilih, dan ini. Enter lagi, ini dan ini. Baru nanti kita potong di sini, menggunakan trim lagi. Udah pakai, kita hilangkan. Oke, ini untuk profil yang bagian bawah. Kemudian kita mau menggambar di bagian ini, lingkaran luarnya. Ya, lingkaran luarnya itu menyinggung di sini. Berarti kita bikin circle, center, radius. Kita pastikan di sini.
kemudian menyinggung lingkaran yang paling luar. Ya. Kemudian kita bikin lingkaran lagi dengan ukuran seperti pada gambar, ya. Kita offset sejauh 12,5 lingkaran ini, ya. Caranya kita klik offset sejauh 12,5, kita offset ini ke arah luar. Kemudian kita bikin salah satu profil titiknya di sini, ya. Kita bikin caranya menggunakan circle, center radius. Pas di sini radiusnya adalah 9. Kemudian kita trim ini jadi 1. Kemudian langsung kita array polar. Yang kita array adalah lingkaran ini. Kemudian pusatnya perputarannya adalah di sumbu lingkaran ini. Jumlahnya kita ganti menjadi 20 seperti ini. Kalau sudah cocok, berarti langsung kita enter, baru kita trim yang tidak dipakai. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi bentuk sprocketnya. Jangan lupa kita simpan dulu. Kita kasih nama sprocket. Kita simpan misalkan di desktop. Kita save. Tinggal kita sempurnakan garisnya. Supaya menjadi lebih bagus. Kemudian kita kasih ukuran sini. Ukurannya kita setting dulu karena ini tampilannya terlalu kecil, sehingga kita perlu setting di dimension stylenya. Standar kita modify dulu, kita tentukan, kita atur
define. Nah, yang belum kita setting adalah ini, extend beyond dim line. Misalkan kita kasih angka 1/4010, ini juga kalau terlalu besar mungkin ini kita ganti aja, misalkan 4, ini juga 4. Setelah itu panahnya kita perbesar, misalkan 6. Nanti kita bisa atur ulang ketika belum tepat. Teksnya juga sama, kita gunakan ISO standar, set from dim line katakanlah 4 juga, text size-nya katakanlah 7. Nah, sudah nampak seperti ini ya. Kita tempatkan di atas. Nah, berarti nanti pilihannya ya seperti ini, horizontal, vertikal, nah turun berarti CIS di atas. Setelah itu kita coba dulu, nah, kita klik OK, kita close. Nah, ini terlalu besar, berarti perlu kita kecilkan lagi. Kita bikin separuhnya. Ini 2. Ini 3. Oke. Kita oke dulu. Kalau masih terlalu kecil atau masih terlalu besar, kita ganti lagi. Jadi teksnya masih terlalu besar. Oke. Ya, seperti ini. Nanti masih bisa kita setting ulang lagi. Misalkan ini ya, teksnya terlalu jauh, 1 jaraknya ya. Oke, kemudian tadi misalkan ya, ketika masih ada koma-komanya di sini, berarti kita trailing. Kita oke, checklist ya. Kemudian kita kasih dimensi yang lainnya. Ketika kita ingin menambahkan teks, di sini ada panah ya. Misalkan ini nanti menggunakan leader. Radius atau diameter.
Untuk menambahkan tulisan atau keterangan di dalam sebuah gambar seperti di sini, tulisan ini ya, 20 kali R9 tit equal space, maka kita bisa menggunakan perintah add leader atau leader sini ya, kita klik ini ya, seperti ini, kemudian kita ketik tulisannya. Nah, tulisannya kita pastikan dulu, misalkan 20 kali R9 tit untuk men-setting besar kecilnya tulisan. Kita bisa pilih di sini, kita ketik misalkan 4 nah, seperti ini, kemudian kita oke gini. Misalkan terlalu besar, kita klik double nah, ini misalkan menjadi separuhnya 2 atau 3 ya. Ini masih 2,5. Oke, kemudian panahnya ini karena terlalu kecil, maka kita bisa setting di sini rotation, kemudian leader, dan modify arrowhead, ukurannya kita ganti misalkan jadi 2, kemudian kita oke. Sekarang kurang besar, jadi kita rubah lagi. Ya, seperti ini. Dengan cara yang sama, kita bisa gunakan untuk menjelaskan yang lain. Kita tambahkan dulu ukuran yang lain. Seperti ini. Nah, kemudian ulang. Karena mau kita ganti teksnya, berarti kita klik M-tag ini. Nah, ini menjadi
Oke, ini kita taruh di sini. Ya. Kemudian untuk yang lain sama caranya, kita klik bisa radius, kita pilih yang satu ini. Kemudian sebelum kita klik, kita pilih teks, kita ketik tulisannya. Oke, begitu. Misalkan ada kekurangan di sini, kita juga bisa mengedit tulisannya. Misalkan ini kurang derajat, kita tambahi persen D. Ini. Kalau untuk menuliskan diameter seperti ini, jadi kita ketik persen C. Nah, seperti itu. Nanti bisa dilanjut ke ukuran yang lain. Kemudian ini mau dikasih sumbu potong seperti ini, berarti kita harus tebalkan garisnya. Jadi ini kita ganti ketebalannya ini ya. Kita boleh ganti misalkan menjadi 0,4 atau 0,3, 0,4 seperti ini. Kemudian bisa kita kasih leader. Seperti ini. Juga sama, leader lagi. Atau kita bisa ini ganti match, kita samakan seperti ini. Kita bisa copy, kemudian kita bisa tambahkan tulisan menggunakan huruf teks, single text juga boleh, atau multi line text. Sini hurufnya adalah A, kita ganti besarnya, ini kalau kecil akan menjadi 4. Oke, kita pindah menggunakan move, kita dekatkan, kita copy, oke, seperti ini jadinya. Oke, demikian salah satu teknik penggambaran 2 dimensi dengan memaksimalkan perintah-perintah yang ada di dalam software AutoCAD. Sekian, terima kasih.